justru tidak kering dari amal saleh, kering dari aktivitas energi yang kita keluarkan untuk kebaikan dalam kehidupan ini. Karena itu hakikatnya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun, maka Allah akan memberikan pertolongannya, Allah memberikan kebarokahannya, akan memberikan fadilahnya. Kenapa? Karena amalnya. Falahum ajrun, ada orang yang akhirnya tambah cerdas, tambah pintar, tambah rizki, tambah jaringan. Kenapa? Karena dia beramal saleh, dia tidak diam. Nah, dia terus beraktivitas. Falahum ajrun, maka kualitas dirinya makin baik, kualitas dirinya makin baik. Dia fokus kepada, kalau dia beramal soleh, pasti Allah akan berikan petunjuk, bimbingan, pertolongan, kemudahan, kebarokahan. Itu yang ketika ia beramal, ia dapatkan itu dan makin yakin dengan aktivitas amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, dan itu terus menerus Allah berikan. Ketika tadinya orang tidak tahu, karena dia melakukan, dia menjadi tahu. Dari tahu dia terus lakukan, jadi mengerti. Dari mengerti dia lakukan menjadi paham. Terus sehingga kompetensinya, keahliannya bertambah, bertambah, bertambah. Ketika kompetensi, keahlian, keterampilan ia bertambah, maka disitulah ia mendapatkan kenikmatan bertambah-tambah. Nah, itulah makna la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah akan tambah menjadi lebih banyak. Maka kalau engkau dengan ilmumu yang ada, engkau bagikan kepada orang lain, engkau ajarkan kepada orang lain, kalau engkau tuliskan lalu share kepada orang lain dengan niat lillah billah billah, maka Allah akan tambahkan ilmu itu kepada Anda. Dan ketika Allah tambahkan ilmu kepada Anda, itulah satu tambahan yang besar. Maka di dalam Al-Quran doa minta tambahan itu tambahan ilmu. Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada saya ilmu. Ilmu yang mengantarkan kepada amal soleh. Amal soleh yang melahirkan ajrun, kualitas diri yang lebih baik. Khairu mamnun, dan terus menerus terjadi. Itulah hakikat hidup. Maka di Al-Asr ditambahkan lagi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lalu dengan ilmu, dengan amal soleh yang ia lakukan itu, atau sabil haq, maka ia saling menasihati saudaranya, pasangannya, anaknya, terkait dengan kebenaran yang datang di sisi Allah melalui para rasul, para ambiyanya. Wa tawassaw bisabr, dan juga saling mengingatkan untuk bisa bersabar terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, dalam kesementaraan dunia, dalam kefanaan dunia, dalam tipu daya dunia. Karena inilah waktunya kita semua diuji. Afasiban nas ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan saya beriman sedangkan dia tidak diuji? Pasti diuji. Setiap kita diuji dengan pasangannya, diuji dengan anaknya, diuji dengan berbagai macam. Untuk apa? Tidak untuk merendahkan kita, tidak untuk melecehkan kita, tidak untuk membuat kita bersedih. Tapi itu semua ujian seberapa yakin seseorang kepada Allah, seberapa ia bergantung kepada Allah, seberapa kuat ia terus-menerus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama ujian itu menjadikan dia makin sempurna. Wa idz betala Ibrahim lil malaik wa idz betala Ibrahim bi kalimatin fatammahuna. Ketika Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan fitnah, dengan ujian, dengan ibtilah, fatammahuna, maka itu menjadikan Nabi Ibrahim menjadi lebih sempurna. Jadi mindset kita terhadap ujian, mesti ada kebaikan yang besar di balik ujian. Mesti ada kebarokahan yang besar di balik ujian. Mesti ada sesuatu yang membuat potensi terbaik kita itu tergali habis dengan ibtilah itu, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan khawatir, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Rahman Rahim, Maha Baik, Maha Bersyukur, dan sebagainya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bahkan di surat yang lain di juz 30, wa tawassaw bil marhamah. Saling menasihati marhamah, untuk beri. Jadi kalau Anda berkelebihan, berikan pada yang berkekurangan. Kalau Anda
berkekurangan, tetaplah memberi pada kekurangan Anda marhamah. Berikan kelebihan yang Anda mampu pada diri Anda. Karena Anda pasti mendapatkan anugerah tiap hari. Anda tiap hari dapat rezeki yang menjadikan tubuh Anda kuat, membuat Anda bisa berjalan, membuat Anda bisa memegang sesuatu, membuat Anda bisa melihat, mendengar. Setiap kita itu diberikan setiap hari rezeki. Diantarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, maka gunakan kekuatan Anda, gunakan tangan Anda, gunakan kaki Anda, gunakan pikiran Anda, gunakan perasaan Anda untuk berbuat yang terbaik. Sedekahkan itu pada kebaikan, sedekahkan itu pada kebenaran, sedekahkan itu kepada orang lain, marhamah dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan gembira, dengan perasaan sukacita, marhamah memberikan dengan kebahagiaan yang lahir dari hati Anda pada orang lain. Itulah yang kita lakukan tiap hari. Watasabil haq, watasabil sabar, watasabil rahmah. Dan kita juga menyadari lewat ujian itu, lewat tipu daya dunia, tipu daya nafsu, tipu daya iblis dan bala tentaranya, kadang seseorang terjatuh, kadang seseorang terpuruk, kadang seseorang merasa terasing, kadang seseorang merasa kesepian, kadang seseorang merasa dia kecewakan, kadang merasa seseorang tidak air susu dibahas dengan air tuba begitu, dan itu bertanda bahwa memang boleh jadi pada waktu itu iman kita tidak bergantung kepada Allah. Iman kita tidak berharap kepada Allah. Iman kita tidak melihat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada saat itu seseorang hanya melihat dirinya sendiri, hebatnya dia, pintarnya dia, cerdasnya dia, kuatnya dia, paling berjasanya dia, dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu terjadi maka ia merasa tadi merasa jadi lemah dengan ujian-ujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dalam salah satu konsep untuk mengenal diri itu yang di Akademi Hijrah itu saya deliver, karena ini konsep yang menurut saya pribadi ini konsep yang amat baik untuk diterapkan. Dan ini saya pilih dari sekian banyak konsep untuk mengenal diri. Dan hari ini sampai detik hari ini dari tahun 2014 sampai sekarang saya diamanahkan ilmu ini dan saya senang berbagi kepada siapapun dengan ilmu ini. Kenapa? Karena ilmu itu semuanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ilmu ini berkesesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah bagian dari Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu teramat luas. Jadi apapun ilmu yang ada hari ini, teknologi Bitcoin, teknologi data science, teknologi Android, teknologi artificial intelligence, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik hebatnya orang-orang itu, enggak. Seorang muslim ketika melihat ilmu itu bukan hebat orangnya, bukan sama sekali. Dia hanya dititipkan oleh Allah ilmu itu. Dia hanya menjadi keran dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala melalui orang. Jadilah seorang penemu, jadilah seorang peneliti, jadilah seorang penulis, jadilah seorang dosen, jadilah seorang penceramah, jadi seorang kayak pada hakikatnya Allah yang mentakdirkan ilmu itu lewat dirinya. Maka mudah-mudahan siapapun yang menjadi jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala dia tetap tawadu. Dia tidak menisbatkan ilmu itu pada dirinya. Dia tidak merasa hebat dengan ilmu gara-gara dirinya. Tapi dia makin merendah, memohon kepada ya Allah, mudah-mudahan ilmu itu jadi jalan amal saleh. Maka Allah maj'alna istifina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan ilmu apapun yang hadir pada diri Anda itu berbuah amal saleh, rizki yang luas yang bermanfaat dunia akhirat, dan jadi amal yang terus-terus mengalir pada diri Anda. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi terbaik manusia itu 100% sudah ada.
kullu mauludun ala fitrah. Setiap manusia itu diciptakan di atas fitrahnya. Jadi setiap kita itu sudah memiliki seperangkat fitrah, kemampuan untuk mengenal Allah, kemampuan untuk mengenal kebenaran, kemampuan untuk menjadi potensi ahsani takwim yang Allah tanamkan pada diri Anda. Jadi semua orang itu hebat luar biasa. Semua orang itu keren luar biasa. Kenapa? Karena manusia sekali lagi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ahsani taqwim ini harus digali sebanyak sepanjang hidup Anda, digali. Dalam konsep Stephen, gimana menggalinya? Mulai menggali dari genetika Anda. Genetika yang mana? Mulai digali dari belahan dominan otak Anda. Dalam konsep Stephen. Jadi tiap orang punya belahan otak yang dominan. Satu belahan itu. Memang kita memiliki 5 belahan itu. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, otak tengah. Nah, dengan segenap fungsinya, hanya Allah takdirkan dalam konsep Stephen, Allah takdirkan bahwa salah satu yang dominan dipakai, yang jadi pemimpin terhadap belahan otak yang lain. Sehingga karena dia dominan, maka ketika seseorang mengambil satu keputusan kecil, sedang, besar dalam hidupnya, maka di belahan otak yang dominan itu dia putuskan. Itu yang terjadi. Dan juga di bawah itu ada lapisan otak yang dominannya. Ada lapisan otak yang dominannya yang aktif bagian luar atau bagian dalam. Untuk apa? Ini cara seseorang mengambil informasi yang akan berubah menjadi motivasi. Motif-motif, niat-niat, keinginan-keinginan, apakah berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Nah, ini menjadikan seseorang menjadi lebih paham, menjadi seorang lebih mengerti terkait dengan aktivitas yang ia lakukan. Nah, inilah konsep Stephen yang tadi ada seorang bapak usianya udah 60 tahun yang memiliki anak, 3 orang anak, dan dia bercerita tadi sore bahwa luar biasa hubungan saya dengan anak saya selama anaknya sudah dewasa, sudah lebih dari 20 tahun. Ternyata saya belum tepat memahami anak saya. Saya belum tepat berkomunikasi dengan anak saya. Tetapi wasilahnya lewat ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui konsep Stephen ini, akhirnya ia bisa ngobrol dengan kedua anaknya laki perempuan itu berjam-jam. Yang dulu itu ngobrol sebentar aja sudah ya begitulah kata dia, sudah nggak nyambung. Tapi sekarang bisa berjam-jam sampai malam membangun bonding, ikatan. Kenapa? Karena ia tahu bagaimana memahami anaknya, memahami dirinya sendiri, memahami istrinya. Kenapa? Akhirnya terjadilah harmoni di antara mereka, terjadilah keselarasan komunikasi di antara mereka, yang akhirnya timbullah amal-amal produktif, amal-amal soleh yang banyak di antara mereka. Hubungan mereka makin dekat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata memang Allah ciptakan seseorang dengan potensi terbaiknya. Tugas kita adalah menggali itu semua, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita mampu mengoptimalkan personalitas kita dengan tempaan-tempaan, dengan gemblengan-gemblengan yang membuat kita punya mentalitas yang baik dan kuat. Sehingga dengan mentalitas yang baik dan kuat, Allah anugerahkan kepada kita keahlian, kompetensi, kecerdasan, keterampilan. Dan dari situ dengan kecerdasan, keterampilan yang Allah berikan kepada kita di bidang ilmu yang kita geluti, maka kita bisa memberi, berbagi kepada orang yang banyak. Dan karena kita memakai energi buat memberi, energi untuk berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan itu kepada kita. Sehingga kita senang banget berbagi, senang banget memberi.
dengan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita berupa kompetensi, keahlian, expertise, terus aja. Dan itu yang dilakukan terus-menerus dari dalam diri kita, keluar diri kita. Itulah level moralitas. Tidak bicara aku, gitu. Hartaku, ilmuku, kekuasaanku, semuanya aku. Karena boleh jadi orang berbicara untuk banyak orang. Dia ingin menolong banyak orang, dia ingin bagi, tetapi ternyata yang ia kedepankan adalah aku. Kenapa? Karena orang ini tidak mengenal dirinya sendiri. Maka ketika seseorang punya kompetensi, keahlian, keterampilan yang dia bagikan terus-menerus kepada orang lain, dan dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, billah. Ada orang memuji, dia jalan terus. Ada orang mencaci, dia jalan terus. Ada orang punya kata-kata yang bulian, toksik, dia akan lakukan terus. Kenapa? Karena dia ingin menghabiskan potensi kesempurnaan yang Allah berikan pada dirinya dengan berbuat, mengalirkan energi, menggerakkan isi pikirannya, perasaannya, gagasannya, kakinya, tangannya, untuk kebaikan hidup yang sementara, yang kelak akan ditinggalkan. Semua yang kita bangun di dunia ini akan diwariskan kepada orang lain. Yang dibawa adalah energi yang kita keluarkan untuk beramal. Itu yang akan didapatkan di yaumil akhir. Yang akan didapatkan ilmu yang Anda bagikan, harta yang Anda sedekahkan. Tapi segala yang dikumpulkan itu hanya akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau tidak dilakukan dengan yang ikhlas, maka dia akan menjadi sia-sia saja. Maka sahabat semua, lakukan apapun yang kita lakukan dengan iman, dengan niat yang ikhlas kepada Allah, dan itu menjadi amal saleh sehingga mendapatkan balasan yang melimpah ruah, ghairu mamnun, terus-menerus di dunia wal akhirah. Dan tentu kita mengharapkan balasan di akhirat jauh lebih kita harapkan dibanding balasan-balasan di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan balasan Allah kepada kita di dunia itu terlampau cetek, terlampau remeh dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia. Maka kita tidak pernah merasa rendah ketika direndahkan orang lain. Kita tidak pernah merasa miskin ketika dimiskinkan orang lain. Kita tidak pernah merasa hina ketika dihinakan orang lain. Kita tidak merasa takut ketika ditakut-takuti oleh orang lain. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah dialah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha baik. Bukan penghargaan bergantungan di mata yang datang dari manusia yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang berasal dari air mani yang hina, manusia yang kelak akan jadi tulang belulang, manusia yang kelak akan mempertanggungjawabkan amalnya, manusia yang kita tidak tahu apa isi hati terdalamnya. Maka yang paling penting bagi kita adalah kita lakukan penyempurnaan iman dan kita melakukan amal saleh setiap hari, setiap saat. Mudah-mudahan hati kita Allah selamatkan, jiwa kita Allah tenangkan, semua potensi akal pikiran kita Allah bimbing di jalannya. Allah tolong untuk menghasilkan amal-amal terbaik mumpung masih hidup di dunia ini, sahabat semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini. Teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan atas kajian hari ini? Atau mungkin sekitar Steven bagi yang belum begitu paham, karena kita sudah menjelaskan beberapa minggu yang lalu ya, tapi mungkin belum terlalu jelas, bisa ditanyakan. Silakan. Belum ada ini Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Kita tutup aja Kak Ustaz. Mangga, silakan.
Oke, baik. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi Kamis malam minggu depan. Sebelum ditutup, kita foto bareng dulu ya seperti biasa. Silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita tutup dulu kajian hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Sampai jumpa pekan depan. Saya mendoakan Allah Jazakumullah khairan. Bisa kita Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya.